sebelah utara ada. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak yang saya hormati, ibu-ibu yang saya hormati, Bapak Ibu yang saya cintai, hadirin hadirat yang berbahagia. Apa kabar Ibu Bapak? Alhamdulillah luar biasa. Hari ini kita jadikan hari yang paling indah dibandingkan dengan hari-hari yang kemarin. Kalau kemarin kita sedih, mari hari ini kita bergembira. Kalau kemarin kita letoy, hari ini harus giat. Jadi hari ini harus lebih baik daripada yang kemarin. Bagaimana Pak Ustadz cara menunjukkan kalau hari ini lebih baik? Tidak usah banyak-banyak bukti. Senyumlah, tertawalah. Ya, coba saya mau dengar bagaimana tertawa. Saya mau bikin lomba tertawa. Ya. Jadi indah itu terlihat dari raut muka. Ya. Maka kalau hari ini ada yang datang kok kelihatannya rada kucem, nah itu mesti ada masalah itu. Ada masalah, perlu diselesaikan. Tapi tolong jangan dibawa-bawa ya Bu ya masalahnya. Nanti ke saya kena kesetrum yang lain. Yang lain jadi kesetrum. Kita buat berbahagia karena bahagia itu asas masuknya ilmu. Jadi kita kalau ngaji itu kalau hati kita tenang, santai gitu, masuk. Ilmunya masuk. Tapi kalau ada masalah ya yang penting datang, nggak apa-apa. Yang penting datang. Nah, jadi alhamdulillah kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersolawat kepada Rasulullah. Tadi sudah banyak dibacakan solawat-solawat. Ada solawat tibbil qulub. Ada solawat busyra yang terakhir Ibu RT tadi ya. Itu solawatnya menyayat-nyayat. Jadi kalau kepingin yang kita ucapkan itu merasuk ke dalam jiwa kita. Itu bikinlah semerdu mungkin, seindah mungkin dan diulang-ulang. Nanti lama-lama akan masuk. Kita bisa merinding mendengarkan suara itu. Bersolawat kepada Rasulullah, banyak-banyaklah bersolawat kepada Rasulullah SAW. Karena solawat itu bisa membantu menyelesaikan seluruh persoalan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati. Sekarang ini kita berada di bulan apa Bu? Bulan nasional, bulan apa? Bulan Agustus. Tanggal 10. 7 hari lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang keberapa? Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia harus kita kenang, harus kita ingat-ingat, dan harus kita telusuri sejarahnya.
Karena orang yang tidak ingat sejarah, yang tidak tahu sejarah bangsanya, orang itu berarti tidak berterima kasih kepada para leluhurnya. Orang yang tidak tahu sejarah bangsanya, dia tidak akan pernah menghargai para pahlawannya. Orang yang tidak tahu sejarah Nusantara Indonesia, dia tidak akan pernah menghargai dan menghormati penduduk Nusantara. Karena Indonesia merdeka ini diperjuangkan, bukan diberikan. Ibu-ibu, Indonesia merdeka ini diperjuangkan, bukan diberikan. Tidak seperti Malaysia. Malaysia kemerdekaannya diberikan. Nih, kamu merdeka. Brunei diberikan, nih kamu merdeka. Filipina, nih kamu merdeka. Tapi Indonesia tidak. Maka bangsa Indonesia adalah bangsa pejuang. Bangsa yang tidak takut kepada orang-orang yang ingin menjajah Indonesia. Karena itu kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, jadilah kamu anak-anak bangsa yang cinta kepada negerinya. Ibu-ibu yang saya hormati, penjajahan itu tidak ada baik-baiknya. Maka mari diri kita bebaskan dari penjajahan. Penjajahan itu bermacam-macam. Ya. Kalau dulu penjajahan Belanda kita dijajah secara fisik, orang-orang yang ingin bebas mengembangkan usaha, memajukan negaranya, ditekan, diperangi, itu secara fisik. Dan kita, orang-orang tua kita sudah melewati semuanya itu, bisa mengalahkan mereka secara fisik. Berkorban jiwa, raga, harta, benda, nyawa, dan sebagainya. Nah, ini harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Cintailah negerimu, hubbul waton minal iman. Cinta kepada tanah air itu bagian dari iman. Maka kalau ada orang Indonesia kok tidak cinta Indonesia, malah ngerusak Indonesia, ini mesti harus diwaspadai. Itu penjanjian fisik. Lebih dari itu, ternyata setelah kita lepas dari penjajahan Belanda secara fisik, ternyata kita juga masih dijajah secara mental. Dijajah secara mental itu dijajah seperti apa, Pak? Kita dibikin mental kita itu mental penakut. Tidak berani melakukan hal-hal yang sebetulnya harus berani kita lakukan. Mental pengecut, tidak berani. Jadi ibu-ibu, kalau ayo gantian baca selawat, malu, itu mentalnya terjajah itu. Wati, walaupun suaranya mantap, berani dia. Itu mentalnya itu. Itu kita hargai mentalnya. Jadi kita ini masih ditinggalkan oleh penjajahan mental. Tidak berani mengatakan yang benar. Itu mental tempe itu. Sebetulnya tempe itu bagus, tapi kenapa kok dijadikan orang selalu mengatakan dasar mental tempe. Mental tempe itu bergizi. Jepang itu belajar bikin tempe dari kita Indonesia. Orang-orang Indonesia di Saudi Arabia itu dagangan tempe laku. Tapi kenapa disebut mental tempe? Karena memang tempe itu adalah usahanya orang-orang kecil. Tapi sebetulnya sangat bergizi. Nah, kita ini masih dijajah oleh mental, ditakut-takuti, tidak berani mengatakan yang benar itu benar. Kadang-kadang karena kepengen diakui, mental kita hebat, orang salah pun ikut nimbrung. Nah, hebat itu berani, salah aja berani. Salah berani, tapi benar gak berani. Kita masih dijajah mental.
ketemu dengan orang Habib misalnya, takut saya, enggak boleh, biasa. Itu mental dijajah kita. Yang ketiga, kita masih dijajah secara spiritual. Maksudnya dijajah spiritual itu begini, Bu. Ya. Kita dikasih cerita-cerita bohong, cerita-cerita halu, dan itu kita yakini sebagai sebuah kebenaran. Hati-hati kalau ada cerita-cerita khurafat. Cerita-cerita khurafat itu adalah cerita-cerita yang tidak masuk akal tetapi kita yakini sebagai sebuah kebenaran. Sehingga akhirnya kita melakukan itu. Datang. Itu masalah spiritual ya. Ada orang sakit nggak sembuh-sembuh datang ke rumah dukun. Itu penjajahan spiritual, percaya itu. Nah itu banyak kita lakukan, ini penjajahan spiritual. Dan yang lebih berbahaya adalah penjajahan nafsu. Nah, kita jangan sampai dijajah nafsu kita. Kalau nafsu sudah menguasai diri, sudah kebenaran pun akan ditolak, salah pun akan diterjang, kan gitu. Udah buta mata, sudah dikuasai oleh nafsu. Nah, itu harus kita bebaskan. Maka orang yang merdeka adalah orang yang terbebas dari penjajahan mental, penjajahan spiritual, penjajahan nafsu, dan penjajahan fisik orang lain. Oleh sebab itu, di dalam Islam mengajarkan tidak ada ketakutan kecuali kepada Allah. Kalau ini kita terapkan, maka semuanya lewat. Enggak ada yang bisa menjajah kita dan kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini arti dari kemerdekaan yang harus kita ingat. Di samping kita perlu belajar, perlu ingat sejarah, karena dengan ingat sejarah berarti kita berterima kasih kepada para leluhur, orang-orang yang telah berjuang untuk negeri ini, juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keleluasaan di dalam negeri yang merdeka. Ibu-ibu yang saya hormati. Nah, untuk mengisi kemerdekaan itu apa yang kita lakukan? Karena kita hidup di alam yang merdeka, hidup merdeka, dan memiliki kemerdekaan hidup kemerdekaan hidup yang bagaimana? Hidup yang bahagia. Hidup yang enak, hidup yang lezat, hidup yang thayyibah. Allah nyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Man amila sholihan min dzakarin wa unsa. Man amila sholihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka aku pasti akan sungguh, maka aku pasti akan sungguh hidupkan dia dengan hidup yang indah. Jadi kalau mau hidup yang indah, hidup yang baik, hidup yang tenang, hidup yang tentram, hidup yang sejahtera, hidup yang rukun, gemah, ripah, loh jinawi, toto tentrem, kerto raharjo, ya beramal soleh. Pertanyaannya, apa itu Pak amal soleh? Amal soleh, wa kullu ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwal wal afwal wal a'mal ad-dhahirah wal batinah. Amal soleh yaitu segala sesuatu yang dicintai Allah berupa ucapan, tindakan,
perbuatan yang lahir maupun yang batin. Segala sesuatu yang dicintai Allah. Saya ucapkan kalimat Subhanallah walhamdulillah. Ayo. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini kalimat dicintai Allah bukan? Dicintai Allah. Ini kalimat dicintai Allah. Berarti ucapan yang dicintai Allah ini namanya amal soleh. Ibu-ibu Masjid Al-Ihsan nanti kasih kunjungan kepada jamaah. Ada sesuatu yang diberikan. Itu namanya amal soleh bukan? Amal soleh. Ada tindakan, ada perbuatan. Fakta, itu namanya amal soleh. Bisa dilihat dan diniatkan dengan penuh keikhlasan. Jadi amal soleh itu adalah perbuatan dan ucapan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi masih ada syaratnya. Syarat amal soleh itu harus didasarkan dengan iman. Maka Allah katakan, wahwa mu'min. Kita beramal soleh, melakukan sesuatu, kita dasari dengan iman, percaya kepada Allah, itu syarat utamanya, yakni beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa didasari dengan iman, boleh itu namanya amal baik, amal soleh, tapi tidak masuk kriteria di dalam amalnya orang yang beriman, orang muslim. Jadi kalau ada orang di luar muslim, melakukan sesuatu, kasih sumbangan, itu juga amal soleh secara umum. Yang kedua syaratnya, amal soleh itu dilakukan tidak bertentangan dengan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah. Ya, amal soleh itu tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, amal soleh itu diamalkan dengan penuh keikhlasan. Dengan penuh keikhlasan. Dan yang terakhir, amal soleh itu mesti harus ada manfaatnya. Harus ada manfaatnya, ada kegunaannya. Ibu-ibu sore-sore duduk-duduk di depan rumah. Ya, bengong aja. Sendirian. Dilarang enggak itu? Hah? Enggak dilarang. Berarti itu bisa juga masuk amal soleh. Karena kan enggak dilarang. Duduk ngelamun gitu kan, bayangin aja. Tidak termasuk amal soleh. Karena duduknya itu cuma ngelamun dan tidak ada gunanya. Manfaatnya apa coba? Enggak ada manfaatnya. Jadi harus ada manfaatnya. Kecuali kalau duduk sambil bertasbih, subhanallah, walhamdulillah, astagfirullah. Jadi duduk-duduk itu tidak ada larangan, tapi itu tidak termasuk amal soleh. Karena amal soleh itu harus berdampak memberikan manfaat kepada diri. Jadi karena ada amal soleh, rukun yang syarat yang berikutnya harus ada manfaatnya itu, maka Allah janji, falanuhtiyannahu hayatan thayyibah. Aku pasti sungguh akan membuat dia hidupnya baik. Karena hidup baik itu dimulai dengan melakukan kebaikan dan kebaikan itu bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi diri, bermanfaat bagi pihak mana saja. Jadi amal yang kita lakukan ketika memberikan manfaat kepada orang lain itulah sesungguhnya
yang mengundang, yang menjadikan Allah mengembalikan kebaikan itu kepada orang yang melakukannya. Ibu-ibu, bapak dan saudara sekalian, ada yang pernah belajar fisika. Fisika itu ada namanya ilmu, namanya energi kekekalan. Energi itu kekal. Energi itu tidak hilang. Kalimat yang kita ucapkan, Subhanallah, walhamdulillah, lepas hilang. Kita sudah tidak mengatakan lagi, kalimat itu tidak hilang. Kalimat itu keluar dari mulut kita, menyebar menjadi energi kemana saja. Masuk kepada orang yang mendengarkan, menjadi energi bagi yang mendengar. Orang yang mendengarkan kalimat Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, penuh penghayatan, saya pastikan hatinya bergetar. Itu artinya yang saya ucapkan menjadi energi dan masuk ke relung hati orang lain. Dan ini kebaikan masuk ke dalam relung hati ibu, pada saatnya nanti akan kembali lagi ke saya membawa yang lebih banyak lagi. Tanpa mengurangi apa yang ibu dapatkan. Gitu. Itu energi kekekalan. Jadi energi tidak ada yang hilang. Yang kita keluarkan akan kembali kepada kita. Itu sebabnya Allah katakan, wa ma anfaqtum min khairin fahuwa yukhlifuh. Apa yang kamu infakkan, apa yang kamu keluarkan, pasti Allah akan menggantinya. Yakin Bu? Ini berdasarkan ilmu pengetahuan, bukan semata keyakinan. Ini bisa dibuktikan, namanya tadi ilmu fisika, fisika kuantum, atau energi kekekalan. Dulu kita asalnya dari cahaya Allah. Menjadi energi, berubah menjadi manusia. Dan nanti kita akan kembali menjadi roh. Dan itu energi, kembali, tidak ada yang hilang. Amal soleh. Jadi amal soleh itu adalah amal yang kita keluarkan, bermanfaat bagi orang lain, dan pada saatnya nanti kemanfaatan itu akan kembali kepada diri kita. Bukankah Allah juga menyatakan dalam contoh kasus soal infak, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Satu benih yang kita infakkan, sama saja kita tanamkan, nanti akan berbuah sampai berbuah-buah banyaknya, dan itu akan kembali kepada kita. Karena itu Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, kewajiban kita adalah beramal soleh. Kalau mau menjadi orang yang hidup baik, maka beramal soleh. Nah, beramal soleh tidak hanya dijawab oleh Allah dengan pahala, enggak, dibalas kontan. Maka Allah katakan, walanajziyannahum ajrohum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sungguh aku akan balas dia dengan upah mereka. Apa bedanya upah dengan pahala, Bu? Kalau upah kan cash. Orang habis kerja dari pagi jam 5 atau jam 4 sore selesai, sebelum jam 4 udah dibayar. Itu nama ajar, upah. Jadi upah itu cash. Kontan dibayar. Kalau
kerjanya harian. Kalau mingguan ya minggu, hari Sabtu nanti dibayarnya. Itu upah. Maka Allah katakan, siapa yang beramal soleh, dia beriman, aku hidupkan dia hidup penuh bahagia, dan aku upahi. Nah, cuma upah Allah itu apakah seperti majikan mengupah kepada buruhnya? Tidak. Allah maha tahu, Allah maha mengerti apa yang dibutuhkan oleh orang yang bekerja itu. Jadi kita ini sesungguhnya ibu-ibu adalah bekerja untuk Allah. Walaupun Allah tidak memerlukan pekerjaan kita. Tapi kita menghamba, menjadikan diri kita ini sebagai budak-budak Allah. Hamba-hamba Allah bekerja untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak perlu ibadah kita. Allah tidak perlu puasa kita. Tapi kita yang memerlukan. Loh kok kita Pak? Ya karena kita yang perlu Allah. Itu. Ketika amal soleh itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan ada manfaatnya, Allah kasih kontan. Itu di dunia. Apa bentuknya Pak? Bermacam-macam. Sesuai dengan Allah yang ketahui. Oh, ibu ini bekerja hari ini, ibadah kepadaku. Aku dia kasih upah sehat. Tidak tahu kita betapa tingginya nilai sehat. Bu, saya sakit ini aja ditarik-tarik di rumah sakit itu puluhan juta biaya. Coba, gak tahu berapa nilainya sehat. Mata yang kita pakai untuk melihat, bisa menikmati keindahan nih. Berapa harganya? Oksigen yang kita serap tiap hari itu berapa kalau dihitung? Nah, Allah Maha tahu. Bisa jadi Allah gantikan ya upahnya dalam bentuk pas jalan kita diselamatkan dari kecelakaan dan Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu. Nah, di samping itu juga kita akan mendapatkan pahala dan pahala itu di sana nanti di akhirat. Nah itulah ibu-ibu, maka orang yang beramal soleh, tugas kita itu beramal soleh. Wa ammal ladzina amanu wa amilus solihati fayuwaffihim ujurahum, kata Allah. Adapun orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang beriman, aku penuhi upah mereka. Wallahu la yuhibbudz dzalimin. Kita tidak dianiaya sedikit pun. Jadi ibu-ibu kalau kita melakukan sesuatu, misalnya kita belum tahu, kok rasanya saya sudah melakukan sesuatu kok saya belum mendapatkan hasil. Jangan berkecil hati, carilah hikmah. Pasti ada sesuatu yang kita tidak tahu dan itu ternyata sangat berarti bagi kehidupan kita. Karena Allah tidak pernah menzalimi. Allah tidak pernah menzalimi sekecil apapun kepada hambanya. Maka dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum haraman fala tadzalamu." Wahai hambaku, aku Allah telah mengharamkan zalim terhadap diriku sendiri. Allah tidak pernah menzalimi zatnya. Dan aku jadikan kezaliman itu haram bagi kamu semuanya. Maka janganlah kamu saling menzalimi. Jangan saling kamu menzalimi. Pantangan pertama bagi kita. Untuk beramal soleh, lakukan kebaikan dan hindari perbuatan zalim. Karena zalim itu sangat membahayakan kehidupan kita. Banyak orang
yang nampaknya beramal soleh, tetapi tidak disadari karena dia berbuat zalim, bisa saja zalim inilah yang menyebabkan terhambatnya doa kita dikabul, terhambatnya rahmat Allah sampai kepada kita, terhambatnya rezeki Allah sampai kepada kita. Itu karena zalim. Maka hati-hati, jangan sampai kita berbuat zalim. Apa itu zalim? Zalim adalah melanggar hak, melanggar hak, atau berbuat curang, berbuat lacur, atau melanggar hak orang lain. Itu zalim. Atau meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, itu yang secara umum ulama mengatakan zalim itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu zalim. PC mestinya di sini taruh di kaki, itu zalim. Itu. Ya. Meja mestinya buat nulis, tapi buat duduk. Kecuali kalau ada kepentingan lain untuk hal yang lain, itu zalim. Jadi meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim secara umum. Tetapi zalim yang paling jelas adalah melanggar atau mengambil hak orang lain. Mengambil hak pihak lain. Apa itu? Kita yang sering melakukan zaliman, yang pertama kita zalim kepada Allah. Hak Allah itu untuk ditaati, untuk diikuti, untuk diibadahi, dan untuk tidak disyirikkan. Ya, hak Allah. Hak Allah itu diibadahi atau disembah dan tidak disekutukan dan harus dipatuhi. Itu hak Allah. Nah, sekarang kita lihat. Adakah kita melakukan kezaliman terhadap Allah? Ketika kita tidak mau beribadah kepada Allah berarti kita zalim. Ketika kita menyekutukan Allah berarti kita, ketika kita melanggar aturan Allah berarti kita, jadi kita zalim kepada Allah. Tidak beribadah kepada Allah berarti zalim, menyekutukan Allah juga zalim, melanggar aturan Allah juga zalim. Maka itu zalim kepada Allah. Zalim kepada Allah gampang caranya, bertobat. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala lalu berjanji tidak mengulanginya lagi. Selesai. Itu zalim kepada Allah. Tetapi zalim kepada orang lain, nah ini yang bahaya. Zalim kepada orang lain, ini yang berbahaya. Ambil haknya orang lain, tidak diampuni kalau nggak dikembalikan. Nyakiti hati orang lain, nggak diampuni kalau nggak minta maaf. Apalagi hak orang lain. Punya orang lain yang mestinya diberikan, tapi nggak disampaikan. Ini zalim. Tidak akan diampuni sampai itu diberikan. Maka amanat terhadap orang lain itu jangan diremehkan. Wa antu addul amanati. Dan hendaknya engkau sampaikan amanat itu kepada orang lain. Kadang-kadang ibu-ibu, kita itu merasa, barang kecil. Tapi barang kecil itu justru yang kita tidak sadari itu yang lama-lama menumpuk, yang menjadi kezaliman besar atas diri kita buat orang lain. Belanja di pasar, anggur, sekilo berapa Bu, Pak? 80.000 Pak. Coba. Akhirnya nggak jadi. Ayo, hati-hati. Maka orang tukang jual anggur itu sekarang pada pinter dibungkusi. Ini Bu tinggal 10 sekilo, ini sekian setengah kilo.
Ini kecil-kecil begini ini masalah. Gitu. Belanja sayur, Bu, sekilo berapa, Bu? 30.000. Udah di bukunya ambil lagi, satu lagi masukin lagi. Nah. Itu zalim. Bayar mestinya kembaliannya 30.000, ada kelebihan 10.000. Dia bilang, kebenaran nih 10.000 lumayan. 10.000 lumayan. Ini zalim. Harus kita sampaikan, hati-hati itu. Nah, yang model kayak begini nih Bu, nanti Allah yang akan kasih pelajaran. Allah yang akan tunjukkan kepada kita. Orang yang jujur insya Allah akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kurang ajar pasti akan diajar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa buktikan nanti pada saatnya. Maka kalau misalnya kita lagi jajan atau belanja apa, itu yang benar. Jangan seperti bapak-bapak makan tempe 5 bilang 3 Bu. Cuma 3. Nah, gitu. Jangan. Hati-hati walaupun kecil itu. Ini yang menghambat rezeki kita. Itu haram. Barang yang haram masuk ke dalam diri kita, wah bahaya itu. Dan orang yang jujur insya Allah akan dipelihara. Nanti bisa kita buktikan apa yang hilang dari kita. Kalau itu memang rezeki kita akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal kita jujur. Maka kalau ibu-ibu kehilangan duit, kok nggak balik-balik, mesti koreksi sendiri. Mesti koreksi sendiri. Mesti koreksi. Karena kalau kita berbuat baik, insya Allah nanti pada saatnya akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah dengan apa caranya. Entah dengan apa caranya. Bisa saja barangnya itu sendiri balik. Atau bisa saja diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan barang yang lebih baik. Gitu. Itu saya sudah pengalaman, sudah berkali-kali mengalami model kayak begitu tuh Bu. Saya pernah kehilangan HP. HP Nokia waktu itu lagi model pertama kali crash. Hilang. Memang kalau lagi hilang koselnya luar biasa. Ketemu orang tempeleng itu. Kalau ketemu. Tapi begitu kita sadar, Masya Allah. Jangan-jangan saya salah ngomong. Atau salah ngasih tahu, ngajari. Orang kan gitu. Kita kan ngajari. Emang benar Bu. Itu habis saya pengajian di Bandung. Cerita. Bu, kalau kehilangan barang itu mesti ada sesuatu yang enggak benar. Makanya diingatkan oleh Allah kehilangan barang. Benar. Begitu saya habis di Senayan, HP hilang. Udah, akhirnya kita sadar, oh iya. Berarti saya harus berbicara apa yang pernah saya lakukan dan apa yang pernah saya sampaikan. Jangan cuma jargoni. Apa itu jargoni? Bisa ngajar, enggak bisa ngelakoni. Maka saya itu berusaha akan menyampaikan apa yang sudah saya pernah lakukan dan apa yang sudah saya pernah alami. Hilang. Begitu seketika ya ngamuk-ngamuk kita. Anak saya yang tadinya pegang HP, saya marah-marahi. Tapi begitu sudah sana udah selesai, saya baru sadar, oh iya ya, ini mesti ada yang salah. Tetapi karena saya selalu berusaha, pokoknya jujur amanah, jangan ngemplang punya orang. Nah, akhirnya saya diundang lagi ke Bandung. Nah, di situ saya cerita. Bu, gini kan. Akhirnya begitu selesai pamitan, Pak, ini gantinya beli HP. Nah, jadi dapat HP, dapat juga laptop. Masya Allah. Itu. Saya kehilangan dompet di Palembang. Diambil orang dompetnya. Se-KTP-KTP-nya. Tapi saya yakin saja. Saya kayaknya nggak pernah menzalimi orang deh. Suatu saat nanti akan kembali. 2 minggu kemudian dikirimkan lewat pos. Terima kasih Pak, pinjemannya uang dan ini dompetnya saya kembalikan.
Jadi dia pinjem duit, nggak punya duit. Ada celana gantung di ruang tamu, dia ambil. Nah, mau ngutang mungkin takut, bagaimana nggak tahu. Jadi beritanya begitu, terima kasih Pak, ini dompetnya dan terima kasih uangnya saya kembalikan. Saya pinjem kemarin. Nah, begitu. Zalim kepada orang lain ini yang menghambat rezeki kita mengalir. Maka hati-hati ya, walaupun kecil jangan lakukan itu. Apa sih? Apalagi ibu-ibu kan biasa itu pasar itu. Nah, ambil ini, ambil itu. Minta keikhlasannya. Nah, apalagi yang nyobain buah-buah tadi. Udah makan buah jeruk 3. Belinya cuma setengah kilo. Belinya. Waduh, kasihan lah. Ya. Itu zalim kepada orang lain. Kita bisa minta maaf kalau ketemu orangnya. Nah, gitu. Nah, yang ketiga itu zalim kepada diri sendiri. Zalim kepada diri sendiri itu memperlakukan diri ini tidak pada haknya. Ibu kalau ngantuk mesti tidur, itu namanya tidak zalim. Jangan paksakan kalau ngantuk terus berdiri supaya enggak tidur. Enggak. Kalau capek istirahat. Kalau lapar makan. Kalau haus minum. Itu berbuat adil kepada dirinya sendiri. Jangan terlalu pelit untuk diri sendiri. Juga jangan terlalu berlebihan untuk diri sendiri. Yang sedang-sedang saja. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu adalah yang pertengahan. Ibu-ibu yang saya hormati, jadi zalim hati-hati. Zalim kepada Allah, zalim kepada orang lain, dan zalim kepada diri sendiri. Jaga jangan sampai kita menzalimi hak orang lain. Kalau kita dititipi orang amanah, sampaikan. Jangan dikurangi. Kalau duit boleh ditambah, jangan dikurangi. Ya. Itu pesan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga menyatakan, ya ibadi kullukum dhalun illa man ihtadaituhu. Wahai hamba-hambaku, kamu semuanya itu aslinya orang-orang yang tidak tahu apa-apa dan kamu bisa tersesat hidup di dunia ini. Maka mintalah hidayah kepadaku dan aku akan berikan hidayah. Jadi kita ini aslinya adalah orang yang tidak tahu apa-apa, maka mari kita belajar supaya tahu apa-apa. Dan kalau sudah tahu apa-apa, insya Allah kita akan bisa mendapatkan hidayah. Dan hidayah itu untuk perjalanan hidup dunia dan akhirat. Nah, hidayah itu macam-macam, Bu. Ada yang namanya hidayah fitriyah atau hidayah umum. Hidayah umum itu semua makhluk Allah diberikan naluri. Naluri. Kucing sayang kepada anaknya. Binatang sayang kepada anaknya. Itu hidayah. Itu hidayah Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kecil mencari-cari makanan, itu naluri hidayah dari Allah. Dan semua makhluk Allah ditakdirkan punya naluri, bisa berkembang dengan sendirinya. Batu berkembang, pohon berkembang, binatang berkembang. Itu naluri, hidayah umum atau hidayah fitriyah. Tidak usah dicari-cari. Naluri Allah. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Alladzi khalaqa fahada. Allah yang menciptakan, kemudian Allah pula yang memberikan hidayah. Jadi ada hidayah umum. Hidayah umum itu naluri kita. Seperti kita punya naluri, kalau lapar pasti nyari-nyari makanan. Itu naluri. Tidak usah belajar. Tidak usah belajar, pasti tahu. Itu naluri. Ada lagi yang namanya hidayah
Ya, hidayah irsyad. Hidayah irsyad itu hidayah petunjuk seperti yang disampaikan oleh para nabi dan ulama. Nah, untuk bisa mendapatkan hidayah ini kita harus belajar mendatangi majelis-majelis taklim, mendengarkan ceramah-ceramah, membaca-baca buku supaya kita tahu itu hidayah. Yang ketiga, hidayah at-taufiq wal ilham, yaitu hidayah yang memang hak prerogatifnya dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita kok ditakdirkan menjadi orang yang beragama Islam, itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua manusia ditakdirkan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang muslim. Termasuk ilham. Ilham itu dari Allah. Kita tiba-tiba punya pemikiran. Nah, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah yang memberikan hidayah. Dan yang terakhir adalah hidayah untuk menjadi hamba Allah, untuk beramal soleh. Jadi amal soleh itu juga perlu hidayah, Ibu. Maka kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita tahu pengajian itu bagus. Kita tahu ke masjid itu bagus. Kita tahu sholat itu bagus. Tapi kalau tidak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah mau melakukan. Suara adzan sudah terdengar. Kita tahu kalau itu waktunya sholat. Jam 5 subuh kita tahu kita harus sholat subuh. Tahu bahwa itu benar, sholat itu benar. Tapi kalau tidak ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bangun pun malas. Ambil air wudhu pun malas. Nah, itu namanya hidayah untuk beramal soleh. Amal soleh pun masih perlu hidayah. Karena itu kita tidak boleh henti-hentinya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikan kami hidayah. Oh, begitu. Berikutnya, Ibu. Ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'amuni ut'imukum. Wahai hambaku, kamu semuanya itu ketika lahir di dunia kamu tidak membawa apa-apa, kamu cuma mengandalkan air susu ibumu. Ya, maka ketika sekarang ini kamu hidup, berjuanglah meminta bekal hidup, bekal usaha, bekal melakukan ibadah, yakni berupa materi, makanan, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kewajiban kita untuk minta, ya Allah berikan kami rezeki. Nah, tetapi Allah katakan, istat'amuni, kamu mintalah rezeki kepadaku. Jadi kita untuk mendapatkan rezeki, amal soleh tadi itu mesti melakukan, mesti berbuat. Ya. Untuk memperoleh rezeki harus bekerja, harus usaha. Ya. Ada mau, ada usaha, ada kebisaan, ada skill, ada kesempatan. Ada kemauan, ada kebisaan, ada kesempatan. Ada kemauan, tapi nggak bisa ya mau-mau saja. Saya mau Pak, tapi nggak melakukan apa-apa. Ada kemauan, ada kebisaan, ada kesempatan. Ada kemauan, ada kebisaan, tapi enggak cari kesempatan. Di mana? Cari kesempatan itu harus diciptakan. Kesempatan itu harus diciptakan, harus dibuat. Tidak bisa kita menunggu-nunggu terus, harus menciptakan. Kita harus mulai. Maka kalau usaha, mulai dengan apa yang kamu bisa, apa yang kamu ada, ya kan? Dan waktu ciptakan.
Jadi gampang. Nah kita kan enggak ada mau tapi enggak cari kesempatan. Ada kesempatan tapi enggak bisa. Maka harus segalanya harus diciptakan. Ada kemauan, ada kebisaan dan ada kesempatan. Nah, baru sesudah itu berjalan ditopang dengan kesabaran dan ketekunan akan berjalan. Ibu-ibu, kenapa orang-orang Cina itu dalam soal ekonomi jauh lebih baik daripada kita? Kita harus belajar dari orang-orang Cina. Orang-orang Cina itu ada keuletan, ada kesabaran, ada ketekunan, ada kebisaan, dan menciptakan kesempatan. Toko misalnya, buka toko misalnya. Cina itu walaupun tidak ada yang belanja, ditungguin terus sampai berapa hari. Karena untuk usaha pertama kali, itu modalnya adalah mengenalkan orang. Saya buka toko di sini, usaha di sini. Sebulan mungkin belum ada, tapi dalam masa sebulan itu orang sudah mengenal. Oh ini ada toko di tempat ini, setiap saya lewat buka terus. Maka pada saat kesempatan lain dia akan mulai satu. Berbeda dengan kita, buka pertama seminggu nggak ada yang belanja, tutup. Nah orang yang sudah lewat tadi seminggu lalu, loh kemarin ada di sini kok sekarang nggak ada, ganti. Itu ilmunya Cina. Jadi istiqomah. Makanya dalam Islam kan mengajarkan kita istiqomah. Istiqomah. Tungguin. Nah masa menunggu itulah masa mengenalkan orang. Maka di awal-awal sepindah apa tekun terus. Berbeda kita seminggu udah nggak ada udah tutup. Pindah lagi seminggu nggak ada lagi tutup lagi pindah-pindah terus jadi pelancong. Itu ketekunan. Nah, sesudah itu baru faidza azamta fatawakkal Allah. Kalau sudah kamu mantap, baru kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrah itu setelah berdaya upaya. Gitu. Nah, jadi begitu Bu. Kita minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kadang-kadang kita tidak menempuh usaha dan tidak menempuh ikhtiar yang semestinya. Minta rezeki kepada Allah, ada kemauan, ada kebisaan, ada kesempatan, ada ketekunan, ada kesabaran. Itu baru nanti Allah akan kabulkan rezeki. Karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan rezeki kepada kita. Dalam sebuah hadis, kita ini belum pernah akan meninggal sebelum jatah rezeki kita habis. Cuma syaratnya kita harus bergerak, berusaha, berdaya upaya. Nah, jangan takut. Kita itu kan kadang-kadang penyakitnya kan takut. Mau lakukan ini takut, ini takut, ini takut, itu takut. Ketakutan itulah yang menghambat kita dan itu tadi saya katakan mental penakut. Berikutnya ibu yang saya hormati, ya ibadi kullukum aren illa man kasautuhu, hambaku. Kamu semuanya dulu itu adalah lahir nggak pakai baju, nggak pakai pakaian. Maka ketika sekarang kamu hidup, berpakaianlah kamu yang indah-indah. Pakaian indah kita itu apa? Ini pakaian yang menutup aurat kita. Supaya orang hormat kepada kita, orang memuliakan kita, orang menghargai kita, berpakaian yang bagus-bagus. Tetapi jangan hanya karena bagus demi untuk menarik atau menipu orang lain. Karena banyak orang yang berpakaian bagus-bagus tapi tujuannya lain, bukan untuk menjaga kehormatan, justru pakaian bagus buat menipu orang. Itu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berusaha menutupi diri kita supaya menjadi orang yang tetap dimuliakan. Itu pakaian. Yang kedua, pakaian kita adalah pakaian akhlak,
berakhlak karimah. Al-haya'u minal iman. Jaga kita punya rasa malu. Malu apa? Malu melakukan perbuatan salah. Malu melakukan kejahatan. Malu berbuat dosa. Karena akhlak kita itulah yang paling inti. Akhlak itu adalah buahnya dari iman. Iman kita mantap, pasti akhlaknya mantap. Ibu-ibu yang saya hormati, kemudian satu lagi ya saya sampaikan, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahar, wahai hamba-hambaku, kamu semuanya itu adalah orang-orang yang salah. Tadi diantaranya adalah melakukan kezaliman. Keluar dari masjid sudah mulai ada dosa. Belum sampai di rumah nambah lagi ada dosa lagi. Semuanya salah. Tetapi sebaik-baik orang yang salah adalah orang-orang yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah seluruh persoalan kita akan terhapus. Maksudnya terhapus itu berarti hilang sama sekali, enggak. Akan tertutup. Tertutup dan itu nanti akan ditimpa dengan kebaikan sehingga pada akhirnya yang buruk tadi terkubur paling dalam, yang muncul adalah kebaikan. Maka Rasul menyatakan, takwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, wa atbi'is sayyi'atal hasanah, ikuti setiap keburukan dengan berbuat kebaikan. Insya Allah amal soleh yang kita lakukan akan mengantarkan kita menjadi orang yang hidup indah, hidup bahagia dunia, bahagia akhirat. Amin, Allahumma amin. Baik ibu-ibu, kita tutup dengan berdoa. Semoga pertemuan kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan pulang dengan selamat, mendapatkan ilmu bermanfaat. Pada saat yang lain kita dipertemukan kembali. Di bulan Agustus September kita insya Allah ada peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahannya semuanya kita bisa hadir untuk bersama-sama memakmurkan masjid ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan kami ini majelis taklim yang Engkau rahmati, dan jadikanlah ya Allah perpisahan kami nanti perpisahan untuk Engkau pertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Pengampun, ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami, dosa para pahlawan pejuang kami, khusus kepada Bapak Ibu kami ya Allah yang masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, murahkan rezekinya, mantapkan iman Islamnya, yang telah Engkau panggil ya Allah, ampuni dosa-dosanya, maafkan kesalahannya, terimalah amal-amal solehnya. Ya Allah sehatkan badan kami, mantapkan iman kami, mantapkan Islam kami, jadikanlah ya Allah kami hamba-hambamu yang pandai bersyukur, pandai berterima kasih. Pelihara kami ya Allah, pelihara keluarga kami ya Allah, pelihara masyarakat bangsa dan negara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekeliruannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.